Film ini menceritakan tentang seorang mantan Kopassus yang mengalami trauma perang, namun akhirnya ia berhasil menyelamatkan putrinya dari para penjahat. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja seperti biasa, jangan lupa sengigirkan atau miringkan HP kalian dan semua teriak prung. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang marinir yang bernama Kyle yang saat itu sedang berada di medan perang, tepatnya di Afghanistan. Tak lama kemudian, tiba-tiba anak Kyle malah membangunkan Kyle dalam tidurnya, dan ternyata semua perang itu hanyalah mimpi Kyle. Dan terungkaplah fakta kalau Kyle ini sedang mengalami trauma akibat perangnya di Afghanistan dulu, hingga ia memutuskan untuk keluar dari militer dan memilih untuk bekerja di Dinas Perlindungan Anak. Help who, honey? Child protection. Sebelum mengantarkan si anak ke sekolah, Kyle pun sarapan terlebih dahulu bersama si anak. Dan ternyata kalau Kyle ini seorang duda karena istrinya telah meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan lalu lintas. For this meal and thank you for this moment. And Lord, Amen. Setelah mengantarkan si anak ke sekolah, terlihat Kyle langsung bekerja dan ditemani oleh satu rekan kerjanya yang bernama Anna. I'll try to make it, okay? okay. Parents just disappear. Tak lama setelah itu, Anna pun mengatakan kalau ada seorang anak yang harus kita selamatkan karena anak tersebut mendapatkan perlakuan kurang baik dari ayah angkatnya. I got a call from a guy who says he has I'm gonna go ahead and head out early. Scene pun berpindah ke rumah seorang pria bernama Egan. Terlihat kala itu Egan sedang melihat berita yang mengabarkan kalau seorang pengusaha bernama Sam Nelson akan meresmikan supermarketnya di besok hari. Kemudian tiba-tiba Egan pun melihat foto mendiang ayahnya dan berkata kalau dendam sang ayah sebentar lagi akan terbalaskan. Make sure he pays for this. Dan ternyata ayah Egan ini tewas di dalam penjara akibat dijebak oleh Sam, si pengusaha tadi. Sekarang Egan pun berniat akan membalas dendam sang ayah kepada Sam ketika akan meresmikan supermarketnya. Kemudian Egan langsung mempersiapkan persenjataan dan beberapa bom rakitan untuk melancarkan aksinya besok. You're all security I need, Smokey. I'm not the president. Di keesokan harinya, Sam yang ditemani oleh bodyguardnya atau jagoan kita semua yang bernama Michael J. White. Saat ini Sam bertujuan akan menjemput cucunya untuk dibawa ke acara peresmian supermarket yang dimaksud nanti siang. It's an election year and Mike, Just saying. It's getting kind of dangerous out we're just gonna swing by, pick up a... Sesampainya di sana, Sam pun lalu langsung memeluk sang cucu yang ternyata adalah anak Kyle. Ternyata Sam ini adalah mertua dari si Kyle. Dan kemudian Sam pun malah menegur si Kyle karena telah beraninya ia membiarkan anaknya sendirian di luar. the hell are you doing here? We're completely unsupervised, all on our own. Don't let her see you like this. Dan akhirnya si Kyle pun meminta maaf sebab karena penyakit traumanya sedang kambuh. Lalu Sam pun akhirnya memberitahu kalau dirinya akan meresmikan supermarket siang ini dan ia akan membawa sang cucu. I got a lot of shit on my mind. A purpose is what makes a man great. Is sometimes your best about the worst. I'm doing the best I can. Dan Kyle pun menjawab kalau dirinya tidak akan bisa datang karena ada misi, yaitu menyelamatkan bocah yang mendapatkan perlakuan kurang baik dari ayah angkatnya. Mendengar hal tersebut, Sam dan Michael pun segera pergi dan membawa sang cucu atau anaknya Kyle. Tak lama kemudian, Kyle dan Anna segera mendatangi rumah bocah tersebut. Di sana terlihat si ayah angkat yang sedang mencoba menyembunyikan bocah tersebut. Namun untungnya Kyle berhasil menemukannya lalu membawa bocah itu yang bernama Manny. My mom died. Pero el hombre es malo. Okay, come on out. Todo va a estar bien.
Dan ketika Manny akan dibawa, si ayah angkatnya berusaha menghalangi Kill. Untungnya Kill mampu melumpuhkan si ayah angkat lalu membawa Manny pergi. I'm not playing with you. Berpindah ke Egan yang saat ini sedang bersiap bersama dengan kedua anak buahnya untuk berangkat melancarkan aksinya. Sesampainya di supermarket, Egan dan kedua anak buah tersebut segera memasang bom di setiap pintu keluar supermarket. Mereka juga berhasil membajak jaringan sehingga di dalam supermarket tidak akan ada sinyal masuk. Kemudian salah satu anak buah Egan dipergoki oleh salah satu teknisi supermarket. Hingga tanpa basa-basi, si anak buah itu pun langsung menghabisi teknisi itu. Excuse me, sir. Kembali ke Kill yang dimana sedang dalam perjalanan bersama Anna dan juga Manny. Di sini Anna meminta Kill agar mampir sebentar ke supermarket Sam untuk membeli makanan karena Manny sepertinya belum makan. Come on, he's hungry. Let's go to Nelson. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut baik oleh manajer supermarket yang bernama Lia. Lia pun mempersilahkan mereka untuk berbelanja, sementara dirinya akan mengurus kembali persiapan untuk acara peresmian nanti. Terlihat juga di sana ada beberapa media untuk meliputi acara peresmian tersebut. Ketika Lia hendak mengobrol dengan si reporter, tiba-tiba sinyal di ponsel mereka pun hilang. Can I help you? You're the manager? Saat Lia sedang mencari sinyal ke belakang, ia memergoki satu karyawan yang bernama Putri sedang mencuri. Di sini Lia segera membawa Putri ke ruang CCTV untuk diinterogasi. Sit. So are you gonna show me everything you have on you? Seriously? Dan terlihat sementara di ruangan depan supermarket, Sam pun telah memulai acara peresmiannya. Hingga ketika Sam pun berpidato, datanglah Egan dan dua anak buahnya yang langsung menembakkan senjatanya ke arah atas. Hal tersebut membuat semua orang yang berada di dalam supermarket menjadi panik. Bahkan di sini Anna harus terkena tembakan tersebut. Melihat Anna tertembak, trauma Kel seketika kambuh. Kemudian Anna memerintah Kel agar segera menyelamatkan anak dan semua orang yang ada di sini karena Anna sadar kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Di ruang CCTV, betapa terkejutnya Lia si manajer supermarket ketika melihat ruang depan yang sudah diobrak-abrik kelompok Egan. Akhirnya Lia memutuskan untuk mengunci pintu ruang CCTV dan memilih untuk tetap diam di sana bersama Putri si karyawan yang tadi ketahuan mencuri. Scene pun berpindah ke Egan yang saat ini sedang memperingati semua orang yang ada di dalam supermarket agar berkumpul di ruangan depan. Follow orders. Nelson's is now mine. Everyone must come to the front of the store. Dan mereka pun tidak akan bisa keluar karena semua pintu sudah dipasangi bom. Dan jika ada yang berani melawan, maka Egan tidak akan segan-segan akan meledakkan bom yang ada di badannya supaya seluruh orang yang ada di sana habis bersamanya. Mendengar hal tersebut, akhirnya semua orang yang berada di dalam supermarket berkumpul di ruangan depan terkecuali Lia dan Putri. I am also front of the store. Faster, let's go. Ketika semua orang hendak berkumpul, terlihat Kill yang berhasil menemukan anaknya. Kemudian Egan memerintah Sam agar berbicara di hadapan publik kalau dirinya telah menjebak ayah Egan agar masuk ke dalam penjara sampai tewas. Sam pun bersumpah kalau dirinya tidak menjebak ayah Egan karena memang faktanya ayah Egan lah yang telah mencuri jutaan dolar uang Sam. Dan mendengar hal itu pun Egan akhirnya marah dan menyiksa Sam di hadapan semua orang. Michael yang melihat majikannya disiksa, tentunya ia tidak terima. Tanpa ada rasa takut, Michael maju dan menodongkan senjatanya ke arah Egan. I get rid of Sam getting killed. Back up. Kemudian Michael mengatakan kalau Egan hanyalah menggeretaknya saja karena bom yang ada di badannya itu palsu. Namun Sam yang takut bom itu asli, ia pun malah memerintahkan Michael agar menjatuhkan senjatanya saja dan menuruti semua kemauan Egan. Dan setelah Michael menjatuhkan senjatanya, tiba-tiba ia malah ditembak oleh kedua anak buah Egan yang membuat dirinya sekarat. Sam yang tidak ingin ada lagi korban, dengan terpaksa ia pun berpidato lalu mengatakan kalau
kalau dirinya telah menjebak ayah Egan meskipun kenyataannya tidak ia lakukan. Dan kemudian Egan pun membagi dua kelompok sandranya, yaitu kelompok Kill akan dipindahkan ke ruangan belakang sedangkan kelompok Sam akan dibawa ke ruangan elektronik. Alright, team. Turn the TV on. Di ruangan belakang, Kyle pun menitipkan anaknya kepada salah satu karyawan di sana, sementara dirinya akan ke ruangan elektronik untuk menyelamatkan Sam dan semua sandranya di sana. Diam-diam Kyle pun mulai berjalan, namun tiba-tiba ia pun malah harus diserang oleh salah satu karyawan yang ternyata telah bekerja sama dengan Egan. Dan di sini untungnya Kyle mampu melumpuhkan pengkhianat tersebut. Why are y'all doing this? Namun karena si Kill masih mengalami trauma, ia tidak berani membunuh si pengkhianat itu. Ketika Kill akan pergi, ia malah hanya merebut HT milik si pengkhianat itu. Dan seketika si Kill menggunakan radio HT-nya, ternyata radio itu pun tersambung kepada Lia yang masih berada di ruangan CCTV. Kemudian Lia pun memberitahu Kill kalau dirinya terjebak di ruangan CCTV bersama Putri. Lia juga bisa melihat semua ruangan dengan monitor CCTV-nya. Ia pun memberitahu Kill kalau di pintu samping akan ada satu anak buah Egan yang hendak datang ke sini. One of them is coming toward you. Kill pun bersiap dengan mengambil panci, lalu menghajar si anak buah Egan tersebut. Di tengah pertarungan, Kill pun sempat kewalahan, namun pada akhirnya ia mampu menghabisi orang tersebut. Damn, he's a badass. Scene pun berpindah ke Egan yang sedang bersama sandra kelompok Sam. Tiba-tiba reporter itu mengambil radio HT milik si kasir lalu memberikannya kepada Egan, hingga akhirnya Egan pun mengetahui semua percakapan Kill dan Lia. Mendengar hal tersebut, Egan pun murka dan segera mencari ke setiap ruangan di supermarket itu. Untungnya Kill dapat bersembunyi di suatu ruangan yang tidak Egan temukan. Egan yang tidak kunjung menemukan Kill, ia pun memutuskan untuk kembali ke ruangan elektronik. Namun tiba-tiba di ruangan itu pun malah mati lampu. What's going on? Di waktu yang sama, tiba-tiba anak buah Egan membawa si bocil Manny yang dari tadi bersembunyi di ruangan sebelah. Kembali ke Kill yang saat ini sedang berada di ruangan depan. Di sana ia bertemu Michael yang sudah tak berdaya. Michael meyakinkan Kill kalau bom yang berada di tubuh Egan hanyalah bom palsu. Michael juga mengatakan kalau Kill harus bisa menghabisi mereka semua sebagaimana dirinya dulu ketika waktu masih di militer. Hingga akhirnya Michael pun menghembuskan napas terakhirnya. Sparks if the vest is fake. Once a Marine, always a... Go. Kemudian Kill pun mendatangi Lia di ruangan CCTV. Di sana mereka mengatur strategi agar bisa menyelamatkan semua sandera dengan selamat. Kemudian Kill pun menghubungi Egan melalui radio HT-nya. Lalu ia pun mengatakan kalau sebentar lagi Egan akan dihabisi. Hingga akhirnya Lia bersama Putri akan menyelamatkan sandera yang dikurung tadi. Sedangkan Kill akan menyerang Egan dan satu anak buahnya yang tersisa. Dimana di sini sedang memperlihatkan Egan yang sekarang bersama Sam, Manny, dan si kasir. Ketika Egan lengah, Manny berhasil melepaskan ikatan si kasir dengan cutter. Lalu si kasir pun langsung menyerang Egan. Ketika Egan berhasil menyerang si kasir, si bocil Manny pun berhasil mengambil senjata Egan lalu menembaknya. Melihat Egan terjatuh, si kasir segera melepaskan Sam. Namun ketika mereka akan keluar, Egan kembali bangkit karena tembakan tadi hanyalah menyerepet kepalanya saja. Let's go. Yes, we can. Di ruangan lain terlihat Lia dan Putri yang berhasil membuka kunci pintu yang mengurung para sandera kelompok Sam, lalu membawa semua sandera itu untuk menuju ke ruangan belakang. Sedangkan Kill malah harus berhadapan lagi dengan si pengkhianat yang ternyata belum tewas. Kill pun sudah murka dan akhirnya ia pun membuat bom molotov. Lalu inilah yang terjadi. Kemudian Kill mendatangi sebuah sandera yang sudah berada di pintu belakang lalu bertanya kepada salah satu orang di sana. Karena Manny tidak ada di sana, Kill pun kembali ke ruangan elektronik untuk mencari Manny. Namun di sana Kill pun malah harus berhadapan lagi dan lagi dengan satu anak buah Egan yang tersisa. Namun pada akhirnya Kill pun mampu menghabisi anak buah Egan itu.
Di ruangan belakang terlihat semua Sandra yang sedang mencoba membuka pintu untuk keluar. Kemudian Sam yang teringat kalau ayah Egan bersama Rice, ia pun membuka sandi kunci pintu dengan kata sandi Rice. Dan hingga akhirnya pintu itu pun berhasil terbuka dan semua Sandra langsung keluar. Berbeda dengan Lia, Putri dan si kasir yang memilih kembali ke dalam untuk membantu Kill menyelamatkan Manny. Ketika si kasir berada di ruangan depan, tiba-tiba si kasir dihajar oleh si pengkhianat yang ternyata masih hidup juga. Kemudian si pengkhianat itu pun malah menodongkan senjata ke arah Lia. Untungnya ada Putri yang langsung menghajar kepala si pengkhianat itu hingga ia benar-benar tewas. Setelah itu mereka bertiga pun segera lari keluar. Berpindah ke Kill yang saat ini berhadapan dengan Egan. Egan yang memang kuat, ia pun mampu menghajar Kill hingga membuat Kill tak berdaya. Kemudian Egan pun menghampiri Manny lalu hendak menghabisinya juga. Kill yang melihat hal tersebut dengan sekuat tenaga, ia pun bangkit lalu mengambil pistolnya dan berhasil menembak si Egan. Dan kemudian setelah tewasnya si Egan, Kill pun langsung membawa Manny keluar tepat sebelum bom di pintu supermarket itu meledak. Di luar terlihat semua Sandra yang berhasil selamat, terkecuali Anna dan Michael yang menjadi korban atas kejahatan Egan. Terlihat juga di berita yang mengabarkan kalau Sam tidak terbukti bersalah atas kematian ayah Egan. Setelah semuanya selesai, terlihat Kill yang sedang mengenalkan Manny kepada putrinya. Dan mulai saat ini Kill pun akan mengadopsi Manny menjadi anaknya agar putri Kill ada teman. Terlihat putri Kill juga yang begitu bahagia karena mulai sekarang ia tidak akan kesepian lagi dan akhirnya film pun enggesan. Terima kasih untuk balad semua karena sudah menyaksikan alur film ini sampai akhir. Walaupun saya cukup pabaliut dalam pelapalan dan ngomongnya, sampai jumpa di alur film selanjutnya.